Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Suamiku dihina keluargaku, bagian 11. Diajak suami belanja dalaman. Setelah itu Arga keluar dari kamar dan mengambil ponselnya guna menghubungi seseorang. Dert, Dert. Halo, Tuan Muda, jawab Vina. Kau tahu Jisha Kosmetik? Tanya Arga. Tentu saja tahu Tuan, Jisha Kosmetik milik Nona Muda bukan, Tuan? Sopan. Iya, sekarang Jisha Kosmetik sudah berpindah tangan ke tangan saudara istriku. Dan aku mau, kau mengatur pertemuanku dengan saudara istriku itu. Dengan menawarkan kerja sama. Aku ingin bertemu dengannya di hotel, biar pertemuannya bisa lebih hot lagi, kata Arga menyeringai. Membuat Vina merinding, karena dia merasakan jika tuannya pasti ingin membuat sesuatu yang di luar dugaan. Dan lagi, ajak si tua bangka yang mau mampus itu. Untuk bekerja sama dengan proyek yang berada di Amerika, dengan iming-iming bagi hasil 70-30%, titah Arga. Tetapi, Tuan, bukankah itu bisa merugikan perusahaan? Tanya Vina terbata-bata mendengar permintaan gila dari tuannya. Kau sudah bosan bekerja denganku, Vina? Terdengar menyeramkan. Glek. Maaf, Tuan. Akan segera saya laksanakan perintah Anda. Arga langsung menutup panggilannya, tanpa pamit kepada sekretarisnya. Mari kita bermain-main papa mertuaku, dan kakak iparku yang angkuh. Gumam Arga tersenyum penuh arti. Akan ku balas semua rasa sakit yang kalian berikan kepada istriku. Dan akan ku buat kalian semua bersimpuh, di bawah kaki Nyonya Jisha Rega Arga Pramana. Jisha yang sudah sangat lama tertidur, akhirnya terbangun dan merasa dirinya berada di atas ranjang. Jisha melihat tubuhnya yang terbalut selimut, dengan kipas angin masih berputar mengenainya. Kenapa aku tiba-tiba berada di sini ya? Siapa yang membawaku kemari? Batinnya, kemudian mendudukkan diri. Indra penciumannya seperti mencium aroma wangi masakan, yang membuat dia tiba-tiba merasa langsung lapar. Wangi banget, siapa yang masak? Apa Mas Arga yang masak? Gumam Jisha turun dari ranjang, dan keluar kamar berjalan ke arah dapur. Benar saja, di sana dia melihat suaminya yang sedang sibuk masak. Pria itu juga terlihat sangat tampan dan menggoda, apalagi dia tidak sedang berpenampilan culun seperti biasanya. Jisha sampai dibuat pangling melihat pria itu, sehingga merasa dirinya seperti terhipnotis. Kenapa pria ini tampan sekali ya? Yang membuat aku heran. Bagaimana bisa, di saat dia memakai topi dan kacamata putihnya itu? Dia benar-benar terlihat seperti culun, yang seperti langit dan bumi. Jika dibandingkan dengan wajahnya yang sekarang, batin Jisha terus saja menatap suaminya, tanpa dia sadari pria itu sudah berdiri di hadapannya. Kau sudah bangun? Tanya Arga membuat Jisha terkaget. Astagfirullah. Kaget Jisha, mengusap-usap dadanya. Iya. Jawab Jisha melirik ke belakang, untuk melihat apa yang suaminya masak. Mas, masak apa? Tambahnya. Hanya makanan sederhana, jawab Arga kembali melanjutkan masakannya. Mas Arga, belajar masak di mana? Tanya Jisha lagi kemudian tersenyum, sepertinya enak. Luar negeri. Jawab Arga jujur, karena dia bisa masak semenjak dia kuliah di luar negeri. Jisha melihat suaminya dengan pandangan bengong, saat mendengar jawaban dari laki-laki itu. Arga tersenyum, kau terlalu serius, Nona, kata Arga. Jisha langsung tertawa, mendengar suaminya yang dia pikir sedang bercanda. Mas Arga ada-ada saja. Mas, kalau boleh tahu, kemana orang tua Mas Arga? Jisha sedikit penasaran. Karena selama ini dia tidak pernah mendengar pria itu menyinggung tentang kedua orang tuanya atau keluarga yang lainnya. Arga kembali tersenyum dan meliriknya sekilas ke arah Jisha. Bundaku sudah wafat, sedangkan ayahku sudah menikah lagi dan tinggal bersama istri barunya. Jawab Arga benar-benar jujur dan tidak menutupi tentang keluarganya yang sesungguhnya. Maaf, karena aku tidak sengaja menyinggung tentang bundamu. Jisha merasa tidak enak dengan suaminya. Karena dia tidak tahu, ternyata suaminya itu sudah tidak punya ibu. Santai saja.
Semua yang hidup pasti akan mati, bukan? Sama seperti Bunda. Bunda meninggal karena terkena serangan jantung, karena melihat ayah tidur bersama selingkuhannya, sepupu bundaku sendiri. Sekali lagi Arga kembali berkata jujur, sembari memindahkan masakannya ke piring. Selingkuh? Selingkuh? Seperti binatang. Jawab Arga, dengan senyuman yang terlihat penuh dendam dalam hatinya, yang tergambar dari wajahnya. Jisha tertegun mendengar kata-kata pedas dari suaminya, dan menatap seksama pria itu. Kau terlalu serius, Ladias. Arga mengelus lembut wajah wanita itu untuk menyadarkannya. Tragis sekali, gumam Jisha. Ayo kita makan. Setelah itu kau pergi membersihkan tubuhmu. Karena sekarang sudah malam, ucap pria itu. Jisha baru menyadari, ternyata sudah malam. Karena melihat suaminya sangat tampan, sampai membuat dia tidak menyadari, jika waktu sudah gelap. Iya, aku baru menyadari ternyata sudah malam, ucap Jisha tersenyum. Arga! Terdengar seseorang berteriak dari luar. Tanpa memberi salam, sambil melangkah masuk ke dalam. Sejengkal saja lagi kau melangkahkan kakimu, masuk ke dalam dapurku. Maka kupatahkan kakimu. Ucap Arga tahu siapa yang datang. Wow! Santai bro, aku akan duduk manis di luar, sahut pria itu. Siapa sih mas? Terlihat Jisha kalang kabut, takut pria itu masuk ke dalam dapur suaminya. Karena sekarang dia tidak memakai jilbab. Tenang saja, dia tidak akan berani masuk ke dalam sini. Makanya lain kali kalau keluar dari kamar, biasakan jilbab kamu langsung dipakai. Ucap Arga, yang diangguki cepat oleh istrinya. Arga keluar dari dapur menuju ke kamar. Dan mengambil jilbab untuk istrinya, kemudian kembali lagi ke dapur. Pakai jilbabmu ini. Setelah itu kau makan saja duluan, jangan menungguku. Tidak, nanti saja aku makan bareng Mas Arga. Tidak. Makan saja dulu. Aku tahu kamu sudah lapar. Jisha tersenyum dan mengangguk, karena dia memang sudah sangat lapar. Arga keluar dari dapur dengan wajah kesal. Mengganggu ketenangan hidup orang saja, kau. Hahaha, hahaha. Ayolah bro, ini masih sangat siang untuk melakukan kenikmatan, ujar Feral menggoda temannya. Arga tidak menanggapi ucapan Feral. Ternyata yang datang itu Feral. Dia memang sengaja memanggil Rega dengan sebutan Arga. Atas permintaan Rega sendiri, jika dia datang ke rumah teman baiknya itu. Kenapa kau datang terlalu cepat? Tanya Arga. Nanti aku telat, dibilang lelet, cepat juga bertanya, jawab Feral berdecak seraya menggeleng-geleng. Apa istrimu ada di rumah? Iya, makanya aku juga berada di rumah. Hahaha, seorang Rega menjadi suami yang baik, buat istrinya yang sederhana. Sungguh suami yang so sweet, ledek Feral kembali tertawa. Lagi dan lagi, Arga tetap tidak menanggapi ucapan temannya. Hai kakak ipar. Tiba-tiba Feral mengangkat tangannya, dan menyapa Jisha sembari mengedipkan satu matanya. Jisha dibuat mengerut. Itu bukannya sutradara Feral, ya? Yang terkenal Casanova itu. Batin Jisha. Jisha hanya tersenyum tipis, menanggapi Feral yang menyapanya. Wanita itu bingung, bagaimana suaminya bisa mengenali sutradara Feral. Bahkan terlihat mereka bisa mengenali sutradara Feral, dan terlihat mereka sangat dekat. Bagaimana kalau kita berkenalan dulu kakak ipar, namaku Feral. Ucap Feral menangkup kedua tangan di depan dada, tanda menyapa dan berkenalan dengan istri sahabat baiknya. Jisha melirik ke arah suaminya, yang terlihat cuek-cuek saja. Jisha. Jawab Jisha, ingin masuk ke dalam kamar. Eits, kau mau kemana, kakak ipar? Tanya Feral. Masuk, jawab Jisha singkat. Tidak usah kakak ipar, mari kita pergi shopping di mall. Untuk membeli apa saja semua yang kakak ipar mau? Ucap Feral mengajak Jisha, sembari menepuk-nepuk dada bidangnya. Jisha menggeleng. Tidak, Tuan. Terima kasih, tolak Jisha halus. Ayo. Tiba-tiba Arga berdiri dan mengajak istrinya pergi. Pergi kemana, Mas? Tanya Jisha. Pergi membeli baju dan juga dalamanmu, bukankah kau tidak memiliki pakaian apapun? Blues.
Ucapan Arga membuat Jisha malu, karena suaminya itu terang-terangan menyebut dalaman di depan Feral. Yang terlihat malah santai-santai saja. Tidak, Mas. Aku tidak punya uang, tolak Jisha. Feral yang akan membayar belanjaanmu. Dia yang mengajakmu, jawab Arga mulai melangkah keluar. Benar kakak ipar, ayo. Ajak Feral lagi menyusul di punggung Arga. Tidak, aku. Jisha hanya bisa menarik nafas, saat kedua pria itu sudah berada di luar rumah. Mau tidak mau, dia terpaksa menyusul mereka berdua. Tak berapa lama, mereka pun tiba di sebuah mal besar yang berada di kota. Feral langsung saja turun, dan melangkah masuk ke dalam. Sedangkan Jisha menahan suaminya, untuk turun dari mobil. Mas, kita pulang saja yuk. Aku nggak mau berbelanja di sini, bisik Jisha di telinga suaminya. Kalau tidak berbelanja, lalu kau mau pakai apa? Tanya Arga. Iya, tapi bukan itu maksud aku, Mas. Di sini itu barang-barangnya mahal semua. Kau tidak perlu memikirkan itu, kan ada Feral yang akan membayarnya tagihanmu. Ucap Arga turun dari mobil, yang membuat Jisha kesal. Karena dia berpikir suaminya itu, apa masih waras atau tidak? Karena bagaimana bisa suaminya menyuruh pria lain, yang membelanjakannya. Sedangkan dia itu adalah istrinya, pikir Jisha. Wanita itu sebenarnya tidak tahu kedatangan Feral ke rumah Arga, semua itu atas keinginan suaminya. Karena tadi Arga sengaja menghubungi Feral agar datang. Supaya dia bisa mengajak istrinya, pergi membeli pakaian untuk wanita itu. Karena Arga tahu, kalau istrinya tidak punya pakaian sama sekali. Mengingat, tadi semua anggota keluarganya tidak ada yang mengizinkan istrinya, untuk membawa satupun barang-barang miliknya dari rumah. Arga melakukan itu semua. Karena mana mungkin dia yang mengajak istrinya, sedangkan istrinya tahu jika dia itu hanya pria biasa-biasa saja, yang punya ekonomi keterbatasan. Makanya dia meminta bantuan kepada sahabat baiknya. Tapi saat membayar tagihannya nanti, tentu saja Arga yang akan membayarnya, tanpa diketahui oleh istrinya. Keesokan harinya, Arga yang mendatangi istana omanya. Karena wanita parubaya itu memintanya untuk datang. Tapi siapa yang menyangka? Ternyata di sana sudah ada ayahnya yang menunggunya. Arga melangkah masuk ke dalam rumah, dan melihat ayahnya di sana. Ingin melewati pria parubaya itu, karena dia memang sangat tidak menyukai ayahnya. Rega! Terdengar suara yang sedang marah dari ayahnya. Arga seolah tuli dan seperti tak peduli. Berani kau menikah dengan perempuan pembunuh itu? Kau menikah juga tanpa meminta izin kepada ayah. Kau ini memang anak yang tidak punya sopan santun kepada orang tua. Apa kau tahu? Calon istrimu sudah tiba, dan mau tidak mau, kau harus menikah dengan wanita itu. Sentak pria parubaya itu. Memang di mana aku bisa belajar sopan santun? Apa Anda pernah mendidik saya? Oh, iya. Aku lupa, kau memang pernah mendidikku, tapi didikan yang salah. Karena kau malah memperlihatkan contoh yang tidak baik kepadaku, dengan meniduri ipar sepupu Anda sendiri. Sinis Arga menyindir dengan nada pedas. Menikah? Dengan pel mana lagi yang kau pinta untuk aku nikahi? Memang apa hakmu ingin mengatur hidupku? Aku tidak hidup dengan hartamu, jadi kau tidak usah sok menjadi ayah bagiku. Tambah Arga menyadarkan ayahnya, jika ayahnya tidak berhak untuk mengatur kehidupannya. Kurang ajar. Pria itu sangat murka dan ingin menampar putranya. Tak. Jangan salahkan saya yang tidak punya rasa sopan santun dengan Anda, karena Anda sendiri tidak pernah mendidik saya dengan benar. Dan Anda juga sudah menjadi ayah yang gagal. Mendorong kasar tangan ayahnya. Keluar dari rumahku. Jangan sampai aku menyuruh pengawal untuk mengusir Anda. Bersambung.